Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah persamaan diferensial, kita akan membahas tentang persamaan diferensial linier tingkat N. Nah, sebagai pendahuluan, materi ini terdiri dari teorema-teorema umum persamaan diferensial linier, Wronskian, diferensial operator D, dan sifat-sifat yang berlaku pada polinomial operator. Namun, pada pertemuan ke-9 ini yang akan kita bahas pada poin 1 dan poin 2 terlebih dahulu. Oke, jadi kalau ada suatu persamaan diferensial linier tingkat N, itu akan mempunyai bentuk umumnya adalah P0x D pangkat NY per DX pangkat N ditambah dengan P1x dN-1Y per DX N-1 ditambah sampai dengan Pn xy sama dengan Qx. Nah, di sini P0, P1 sampai dengan Pn-nya itu dan Qx merupakan fungsi x atau konstan. Tetapi kalau misalkan Qx-nya ini kita ganti 0, jadi kalau di sini nanti sama dengan 0, maka nanti persamaannya akan menjadi P0x D pangkat NY per DX pangkat N ditambah dengan sampai dengan PNXY itu sama dengan 0. Nah, itu disebutnya dengan persamaan diferensial linier homogen. Karena semua suku-sukunya berpangkat 1 pada Y, di sini pangkat 1, semua sukunya, dan derivatifnya juga, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contoh dia homogen dan tidak homogen adalah bisa dilihat pada slide ini. Jadi kalau misalkan contoh yang pertama, X pangkat 3, D pangkat 3Y per DX pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat, D kuadrat Y per DX kuadrat min 6X DY per DX ditambah dengan XY sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini disebut persamaan diferensial linier tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena ini 2X kuadratnya bukan 0, gitu ya. Tetapi dia merupakan tingkat 3 karena di sini kuadrat yang paling terbesarnya adalah pangkat paling terbesarnya adalah 3. Nah, di sini contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX ditambah dengan 6Y sama dengan 0. Di sini dia disebut dengan persamaan diferensial linier homogen karena di sini sama dengan 0. Nah, tingkatnya itu merupakan tingkat 2 karena yang paling besar di sini pangkatnya adalah derajat 2. Nah, sekarang kita akan masuk pada teorema umum persamaan diferensial. Jadi bentuk teorema umum persamaan diferensial ini adalah dari ini bentuknya kita samakan dengan LY, gitu ya. Jadi kalau misalkan persamaan satunya tadi kita punya Qx, berarti dari persamaan 1 LY-nya itu sama dengan Qx. Ini ya. Dan persamaan 2-nya nanti bisa kita tulis LY-nya sama dengan 0. Karena dia tadi homogen ya. Nah, terus kita masuk ke teoremanya. Nah, teorema 1 menyatakan bahwa jika Y sama dengan YX yang memenuhi LY sama dengan 0, maka Y-nya nanti akan sama dengan CYX. C-nya ini adalah konstanta yang merupakan sembarang dan bilangan real yang memenuhi dari LY sama dengan 0. Nah, untuk teorema 2, jika kita memiliki Y sama dengan Y1X sampai dengan Y sama dengan YN-X yang memenuhi LY sama dengan 0, maka nanti persamaannya akan menjadi Y sama dengan C1Y1X, C2Y2X sampai dengan CN-YN-X. Nah, di sini nilai C1, C2, C3 sampai dengan Cn-nya itu adalah konstanta sembarang. Dan real, dia merupakan bilangan real juga, C-nya, yang memenuhi LY sama dengan 0. Nah, di sini merupakan kalau kita ingat pada aljabar linier, aljabar vektor ya, aljabar vektor atau aljabar linier 2. Nah, di sini ini merupakan suatu bentuk bebas linier. Gitu. Jadi, untuk persamaan 4 ini,
dia disebut primitif dari LY sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk teorema 3 menyatakan bahwa jika Y-nya sama dengan Rx yang memenuhi LY sama dengan Qx, dan jika Y-nya sama dengan Y1x sampai dengan Y sama dengan Ynx yang memenuhi LY-nya sama dengan 0, maka nanti persamaannya itu akan menjadi Y sama dengan C1Y1X ditambah sampai dengan CNYNX ditambah Rx. Di sini Rx-nya kita masukkan ya, untuk sebagai persamaan 5. C1 sampai dengan Cn-nya itu konstanta sembarang dan bilangan real yang memenuhi dari Ly sama dengan Qx. Nah, di sini ada catatan, jika persamaan Y-nya ini itu disebut dengan penyelesaian. Penyelesaian ini sama dengan fungsinya. Jadi fungsi dari komplementer oleh Ly sama dengan Qx. Nah, persamaan dari Y sama dengan Rx tadi pada teorema ketiga itu disebut sebagai penyelesaian khususnya atau integral khusus dari Ly sama dengan Qx. Jadi nanti kalau ditanya penyelesaian umum persamaan di linearnya, ini kita miliki Ly sama dengan Qx yang merupakan penjumlahan fungsi komplementer dan integral khusus, yaitu Y sama dengan YC ditambah dengan YP. Jadi nanti penyelesaian umumnya bentuknya harus seperti ini. Y sama dengan YC ditambah YP. Nah, sekarang kita masuk ke sub yang kedua, yaitu Wronskian. Di sini ada suatu himpunan penyelesaian, ya. Ada Y sama dengan Y1X sampai dengan Y sama dengan YNX. Tadi disebut bebas linier jika memenuhi ini ya, sama dengan 0. Nah, C1 sampai dengan Cn-nya itu konstanta sembarang. Yang terdapat nanti C1-nya sama dengan 0, C2 0, sampai dengan Cn-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk teorema ini kita masuk ke teorema 4. Jadi, ada syarat perlu dan cukup agar himpunan N penyelesaiannya bebas linier. Bagaimana? Kita melalui determinan. Cara menunjukkan kalau dia bebas linier, kita bisa melihat dari determinannya. Lihat di sini, W-nya sama dengan determinan dari dalam bentuk matriksnya Y1 sampai dengan Y1N pangkat N-1, Y2 sampai dengan Y, ini maaf 2 ya, Y2 N-1, nah ini bukan 1 tetapi 2. Oke. Nah, di sini terus Y3 sampai dengan Y3 pangkat N-1 hingga sampai dengan YN pangkat N-1. Tetapi ini determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga determinan W-nya nanti akan kita sebut dengan determinan Wronskian dari N fungsi. Nah, di sini ada yang menyatakan jika Y sama dengan Y1X sampai dengan Y sama dengan YNX adalah N penyelesaian yang bebas linier dari Ly sama dengan 0, maka nanti persamaan ini itu merupakan primitif atau penyelesaian umum dari Ly sama dengan 0. Jadi kalau nanti ada yang nanya primitif itu apa, Bu? Primitif itu adalah penyelesaian umum. Oke, kita masuk ke contoh 1. Buktikan bahwa persamaan d kuadrat y per dx kuadrat min 5dy per dx ditambah 6y sama dengan 0 itu mempunyai dua penyelesaian yang berbeda dengan bentuk eksponensial pangkat ax gitu ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sekarang kita buktikan dulu, yang akan kita buktikan bahwa y-nya itu sama dengan bentuk e pangkat ax. Nah, sekarang jika Y sama dengan E pangkat AX, turunan dari Y ini yang pertama, dy per dx ya, itu adalah A E pangkat AX.
Nah, sedangkan untuk turunan kedua dari fungsi Y ini, itu merupakan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan A kuadrat EAX. A kuadrat ini dari mana? Turunan pertama kan sudah kita peroleh ini. Nah, turunan kedua dari ini bagaimana? Ini kan A, kalau kita turunkan lagi dari eksponensial terhadap X, berarti di sini A-nya kita kalikan dengan A sehingga menjadi A kuadrat. Dan turunan dari ini tetap ya, jadi E A pangkat AX. Nah, dari ini kita kembalikan ke bentuk persamaan yang ada di soal. Sehingga dy kuadrat per dx kuadrat itu merupakan a kuadrat e pangkat ax dikurangi dengan 5 dy per dx. Dy per dx kita substitusikan ini. 6y. Y-nya kita substitusikan e pangkat ax sama dengan 0. Nah, di sini kita keluarkan E pangkat AX-nya sehingga menjadi bentuk A kuadrat min 5A ditambah dengan 6 dikalikan dengan E pangkat AX sama dengan 0. Nah, di sini AX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka, jadi kalau dia tidak boleh sama dengan 0 berarti bisa 1 ya. Jadi, kita bisa memisahkannya berarti A kuadrat min 5A plus 6 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan dari bentuk ini, persamaan ini. Faktornya adalah A min 2, A min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai A1-nya nanti sama dengan 2, dan nilai A2-nya nanti sama dengan 3. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai A1 dan A2, berarti kita bisa membuktikan bahwa ini itu benar, jadi Y sama dengan E pangkat AX. Nah, sehingga nanti kita bisa substitusikan nilai A-nya ke dalam bentuk ini. Jadi, terbukti bahwa terdapat dua penyelesaian yang berbeda, yaitu Y-nya sama dengan E pangkat 2X, dan Y-nya juga sama dengan E pangkat 3X. Oke, demikian pertemuan ke-9 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.